Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Aula Dialog dan masih bersama dengan Cak Ulum, juru bicara paguyuban Warkop Surabaya. Baik, Cak Ulum, ini tadi sempat disebutkan ada denda ya, yang mungkin sebagian masyarakat masih takut untuk mungkin nongkrong di Warkop, walaupun sebenarnya saat ini sudah diberikan sedikit kelonggaran kalau kita bandingkan dengan PPKM darurat kemarin. Artinya sudah ada 50% yang diperbolehkan untuk mungkin bisa ngopi dan lain sebagainya begitu Cak Ulum. Sebenarnya ancaman dendanya ini seperti apa? Ya, PPKM darurat kemarin itu denda masing-masing. Kalau orang itu 150.000, Mas. Baik. Ditahan 150.000. Ditahan KTP-nya, nanti bayar ke Bank Jatim atau ya Bank Jatim. 150.000 per KTP. Kalau warung kopinya itu sebelum PPKM darurat 500.000, selama PPKM darurat itu 5 juta. Wow. Ini bagaimana komentar Anda terkait mungkin penentuan jumlah nominal denda ini 5 juta, sementara mungkin pemasukan dari para warkop ini tidak lebih dari itu. Ini bagaimana menurut Ya, Anda? saya rasa cara-cara seperti itu kan cara-cara yang tidak akan bisa efektif dan tidak akan mendapatkan jalan keluar atau solusi yang baik gitu. Karena berapa sih Mas pendapatan warung kopi sehari itu? Nggak akan nyampe 5 juta Mas, gitu kan. Baik. Sehingga ya kita didenda pun ya kalau ada uang kita bayar, nggak ada uang ya nggak apa-apa, izin kita mau dicabut mau apa ya terserah kan gitu. Akhirnya pedagang atau pengusaha pada pasrah aja. Tapi menurut Anda sebenarnya denda yang pantas diberikan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha, khususnya mungkin warung kopi yang mungkin melanggar aturan PPKM ini, apa yang pantas menurut Anda? Mungkin selain membayar 5 juta begitu. Ya sebenarnya gini loh Mas, sebenarnya teman-teman paguyuban warung kopi atau warung kopi yang ada di Surabaya itu tidak harus didenda, diingatkan secara humanis, diperlakukan secara baik, dibilangin secara baik. Saya rasa sangat mendengarkan kok. Baik. Yang membuat orang-orang sampai berkelahi, sampai rame, sampai terjadi kemarin itu pengeroyokan terhadap petugas, itu kan karena arogansi dari petugas yang berwenang gitu. Baik. Artinya menjalin komunikasi yang baik antara petugas dengan pemilik usaha ini harus baik komunikasinya, begitu ya Cak Ulum? Iya, harus baik komunikasinya. Namun selama ini yang disampaikan ataupun dilakukan oleh dari teman-teman petugas, apakah memang sudah sesuai dengan yang diharapkan, khususnya mungkin di Surabaya ini? Kalau di Surabaya sementara ini tidak sesuai yang kita harapkan, Mas. Masih banyak oknum-oknum Satpol PP itu yang tidak menggunakan rasa empati atau dengan tidak menggunakan humanisme dalam mengingatkan warung kopi yang melanggar aturan. Sehingga terjadi pengeroyokan kemarin di Bulak Banteng. Itu setelah kita selidiki ternyata oknum petugas itu membentak-bentak dan mendorong-dorong sehingga terjadi pengeroyokan, aksi massa kemarin itu. Itu terjadi di Bulak Banteng ya? Iya, di Bulak Banteng. Ini mungkin ini juga terjadi di beberapa daerah nih Cak Ulum. Ini ya juga terjadi di beberapa daerah. Ada seorang penjual yang mungkin kedapatan melanggar, terus kemudian didenda 5 juta. Dan penjual ini malah lebih memilih untuk ditahan selama 3 hari. Ini menurut Anda bagaimana ini? Ya, hal-hal semacam itu kan juga kurang bagus, Mas. Masyarakat itu lagi susah saat ini. Masyarakat itu, pedagang itu buka warungnya, buka
dagangannya, buka jualannya itu kan karena emang dia mendapatkan hasilnya itu harian. Beda dengan pejabat-pejabat, beda dengan DPR, beda dengan eksekutif ataupun legislatif yang mendapat gaji secara bulanan. Baik. Kalau artinya kalau kita terus begitu memilih untuk ditahan pun seharusnya pemerintah juga memberi relaksasi lah kepada para pedagang. Jangan terus langsung ditahan begitu. Baik, artinya hukum itu tidak perlu saklek begitu ya, Cak Ulum? Iya. Hukum tidak perlu saklek. Baik, harus tahu situasi dan kondisi ini, karena masyarakat juga mungkin mengalami stres ataupun tekanan begitu. Iya, benar. Karena gini, kalau mobilitas kita dibatasi, masyarakat kita itu pedagang dibatasi, semuanya tidak boleh buka. Bukan COVID yang membunuh, tapi kelaparan yang akan membunuh kita. Baik. Mengapa Anda bisa mengatakan seperti itu, Cak Ulum? Ya iya, karena jualan nggak boleh, ya toh. Kerja nggak boleh, apapun nggak boleh. Ngapain gini nggak boleh, sehingga semua harus online. Warung kopi nggak mungkin online, Mas, kan gitu kan? Baik. Ya masa tukunin lewat online kan nggak masuk. Sehingga orang nggak takut pada COVID karena emang kebutuhannya makanya sehari 3 kali ya. Sehari 3 kali itu untuk diri sendiri, belum istrinya, belum anaknya, belum orang tuanya. Belum lagi kalau ada saudara-saudaranya yang satu rumah. Saya rasa itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya khususnya ya. Jadi pemerintah Kota Surabaya itu saya meminta untuk tidak ngurusi rumah sakit dan pasien saja, tapi pelaku usaha ini juga harus diperhatikan gitu loh. Selama ini apakah ada perhatian khusus dari pemerintah Kota Surabaya khususnya, Cak Ulum, untuk para pelaku usaha nih? Sementara ini belum ada, Mas, belum ada. Belum ada. Perhatian seperti apa yang diinginkan oleh teman-teman pelaku usaha saat ini? Ya, kita menginginkan teman-teman ini diberi kelonggaran untuk bisa buka kembali minimal jam 10 atau jam 12 lah. Jam 12 malam. Itu sudah sangat membantu kita gitu. Baik. Apakah selama PPKM ini diterapkan begitu, Cak Ulum, ada ketidakadilan bagi para pelaku usaha, khususnya warung kopi nih? Mungkin ada sebagian yang dikenai denda karena ketahuan buka, tapi ada juga beberapa warung kopi yang lain, mungkin bisa dikatakan yang lebih besar ataupun berada di tempat lain yang mungkin mereka juga buka ternyata tidak didenda karena mungkin pada saat itu tidak ada petugas yang ngecek di situ. Ini bagaimana menurut Anda? Kalau itu pasti terjadi, ya kan? Kalau itu pasti banyak terjadi. Cuman kita nggak ngomong soal itu karena kita sama-sama ya. Meskipun yang didenda pun teman-teman Pak Guyam Warkop sepakat untuk tidak membayar denda itu. Sepakat untuk tidak membayar denda itu? Iyalah. Apa yang dibuat bayar, Mas, 5 juta sama itu? Baik. Lantas ini bagaimana jika teman-teman Warkop ini tidak membayar? Apa yang akan diperoleh ini? Ya nggak ada apa-apa. Ya paling KTP pemiliknya disita. Jadi teman-teman Warkop lebih memilih untuk KTP-nya ditahan begitu? Iya. Saat ini begitu. Baik. Apa yang diberikan nggak jualan ditenda? Atau jualan pun juga pendapatannya kan nggak seperti awal gitu, nggak seperti normal gitu. Baik, Cak Ulum, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, Aula Dialog akan segera kembali. Siap.